Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menguraikan sejarah berdirinya Masjid Istiqlal. Mohon maaf jika uraian saya masih banyak kekurangannya. Ide pendirian Masjid Istiqlal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Agama RI pertama, Kiai Wahid Hasyim dan beberapa ulama saat itu. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tercetus cita-cita untuk membangun sebuah masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Pada tahun 1953, Kiai Wahid Hasyim bersama Haji Agus Salim, Anwar Cokroaminoto dan Insinyur Sofwan dan dibantu oleh tokoh-tokoh Islam, Kiai Taufikur Rahman mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Kemudian pada tanggal 7 Desember 1954 didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokroaminoto untuk mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. Haji Cokroaminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Presiden Insinyur Soekarno. Usulan tersebut mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden RI pertama itu. Saat itu, Insinyur Soekarno juga sekaligus diangkat menjadi Kepala Bagian Teknik Pembangunan Masjid Istiqlal dan Ketua Dewan Ide Pembangunan sebuah masjid besar di ibu kota sudah muncul. Bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dibacakan, Bung Karno menyebut suatu waktu di tahun 1944 sejumlah ulama dan pemimpin Islam menemuinya di Pegangsaan Timur 56 yang saat itu merupakan rumah kediamannya. Ulama-ulama tersebut mengajaknya mendirikan sebuah masjid besar di Jakarta. Para ulama memberi jaminan pada Bung Karno bahwa mereka bisa mengumpulkan biaya pembangunan. Mereka bahkan menyebut sudah ada dana awal sebesar 500.000. Selain itu sudah banyak calon donatur yang menyatakan komitmen untuk memberi sumbangan dalam bentuk kayu, genteng, kapur, dan bahan-bahan bangunan lainnya. Bung Karno saat itu menyatakan ide pembangunan tak bisa dieksekusi hanya dengan sumber daya terbatas seperti yang dikutip dari buku biografi Friedrich Silaban. Saat itu, Soekarno membayangkan masjid besar yang nantinya dibangun harus kuat. Marilah kita membuat masjid jami yang bisa tahan 1000 tahun dan marilah kita agar supaya mendirikan masjid jami yang tahan 1000 tahun itu, janganlah berpikir dalam istilah kayu dan istilah genteng. Jangan kita membuat masjid yang seperti masjid di Cianjur atau Cipanas atau Sukabumi atau kota-kota kecil. Ini Masjid Jami Kota Jakarta. Menurut Bung Karno, sebuah masjid besar di ibu kota tak bisa sekedar dibangun dengan kayu dan genteng yang di kemudian hari bisa rubuh diterjang lapuk. Marilah kita membuat masjid jami yang benar-benar tahan cakaran massa, 1000 tahun, 2000 tahun, dan untuk itu kita harus membuatnya dari besi, dari beton, pintunya dari perunggu, dari batu pualam, dan lain-lain sebagainya. Pasca kemerdekaan pun persiapan pembangunan menyita waktu. Penetapan pemenang rancangan bangunan baru terjadi pada tahun 1956. Saat pengumuman pemenang 3 April 1956 malam di Istana Negara diadakan juga pemungutan sumbangan-sumbangan secara sukarela. Suasana pertemuan mencapai klimaksnya setelah Bung Karno maju ke mimbar untuk mengumumkan Nyonya Ali Sastroamidjojo atau Titi Roelia akan menyumbangkan suatu nyanyian. Suara Nyonya Ali akan dibeli pengusaha Agus Musin Dasaad, pemilik Dasaad Musin Concern sebesar Rp100.000. Pembangunan Masjid Istiqlal baru benar-benar bisa terwujud 5 tahun setelah rancangan ditetapkan. Perdebatan Soekarno-Hatta soal lokasi Masjid Istiqlal, masjid yang beralamat di Jalan Taman Wijaya Kusuma, PS Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dulu sempat membuat Soekarno dan Hatta berdebat. Bung Karno dan Bung Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Masjid Istiqlal kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Peresmian masjid ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu As-Salam. Diketahui, biaya pembangunan Masjid Istiqlal mencapai 7 miliar rupiah, diperoleh terutama dari APBN, dan 12 juta dolar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.